big anniversary in China today, Sumi. Today marks 40 years since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse, second in GDP only to the United States. Ya, halo guys, welcome back to our channel. Jadi pada video ini kita semua akan membahas tentang transformasi ekonomi Cina yang asalnya itu berasal dari pasar tertutup menjadi pasar bebas. Nah, Cina kan dulunya itu terkenal sebagai negara yang miskin ya, bahkan 30 juta warganya harus mati karena kebijakan dari Mao Zedong, yaitu Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan, dapat dikatakan gagal. Tapi kenapa kok sekarang Cina dipandang sebagai salah satu kekuatan dunia? Kok bisa? Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa Cina dapat bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita langsung mulai saja videonya. Let's check it out. 现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。 Kita bakal membahas periode reformasi dan kebijakan ekonomi Deng Xiaoping. Periode reformasi dan kebijakan ekonomi Deng Xiaoping merupakan salah satu babak penting dalam sejarah modern Cina. Reformasi ini tidak hanya mengubah perekonomian Cina secara negatif, tapi juga memiliki dampak panjang terhadap ekonomi global. Berikut saya akan menjabarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan perekonomian Cina menjadi lebih terbuka dan dapat menjadi lebih liberal. Nah, reformasi ekonomi di Cina ini sendiri dimulai pada Desember 1978 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yaitu ketika Deng Xiaoping sebagai pemimpin Partai Komunis Cina atau paramount leader dari Partai Komunis Cina memulai program reformasi yang dikenal sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Jadi, apa sih itu sosialisme dengan karakteristik Tiongkok? Jadi, reformasi ini bertujuan untuk membuka ekonomi Cina yang sebelumnya terpusat dan direncanakan oleh negara menuju sistem yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Deng Xiaoping memulai kebijakan dengan kebijakan pintu terbuka yang diumumkan pada sidang pleno ketiga Komite Sentral Partai Komunis Cina ke-11 pada akhir tahun 1978. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pengenalan aktif modal asing dan teknologi sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap sosialisme. Tujuan dari reformasi ini sebenarnya untuk membangun kembali ekonomi masyarakat yang hancur akibat adanya revolusi kebudayaan. On 16th of May 1966, the Communist Party of China issues a directive. The Cultural Revolution begins as a decade-long political campaign. It calls for a purge of capitalist influences and bourgeois thinking in the government, teaching, media, and arts. Selain faktor yang tadi sudah disebutkan, kira-kira ada lagi nggak sih faktor lanjutan yang menyebabkan transformasi ekonomi Cina? Ada loh ternyata faktor lainnya dari transformasi dari model sentralis ke pasar bebas. Yang pertama, dekolektivisasi pertanian. Yang mana pada era Mao, Cina menerapkan sistem komun pertanian yang menggabungkan tanah dan tenaga kerja dalam unit-unit kolektif besar. Namun, sistem ini gagal mencapai efisiensi dan produktivitas yang diharapkan, seringkali mengakibatkan kelaparan dan ketidakpuasan di kalangan petani. Reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mengubah paradigma ini. Komun pertanian dihapuskan dan digantikan dengan sistem tanggung jawab individu, dikenal juga sebagai dekolektivisasi pertanian. Dalam sistem baru ini, petani diberikan hak untuk menggunakan lahan dan memutuskan apa yang akan ditanam serta menjual surplus produksi mereka di pasar. Ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi karena mereka dapat memperoleh keuntungan dari hasil kerja keras mereka sendiri. Ternyata ada faktor lainnya, yaitu peran investasi asing langsung dalam pertumbuhan ekonomi Cina atau yang biasa disebut FDI. Investasi asing langsung atau foreign direct investment telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Cina. FDI memungkinkan aliran modal, teknologi, dan manajemen yang lebih efisien ke dalam ekonomi Cina. Yang sangat struktur dibutuhkan untuk modernisasi industri dan infrastruktur negara tersebut. Pada tahun 2020, Cina berhasil mendatangkan FDI sebesar 163 miliar dolar US dollar melampaui Amerika Serikat dan menjadi negara dengan FDI terbesar selama pandemi COVID-19.
Ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap ekonomi Cina dan kebijakan reformasi yang telah diterapkan. It created 4 special economic zones to encourage foreign direct investment. As the economy opened up to the outside world, companies flooded into China to build factories and take advantage of cheap labor. Stock markets in Shanghai and Shenzhen opened in 1990. Economic growth boomed the following decade, averaging 10% a year. Nah guys, ada juga loh dampak transformasi Cina terhadap hubungan internasional. Pada masa pasca pemerintahan Mao Zedong, Cina mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional. Keterbukaan ini juga disertai dengan perlahan masuknya unsur demokrasi dalam tata kelola hubungan internasionalnya. Investasi asing langsung telah membanjiri Cina dan negara tersebut telah menjadi sumber utama investasi global. Selain itu, Cina juga menjadi pasar ekspor yang penting bagi banyak negara. Foreign direct investment atau investasi asing langsung telah membantu Cina memodernisasi industri manufakturnya. Investasi ini juga telah menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan memperkuat hubungan ekonomi Cina dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, dengan mengubah perekonomiannya dari model terpusat menjadi pasar bebas, Cina telah berhasil menciptakan salah satu perekonomian terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Oke, dampak transformasi ekonomi terhadap kesenjangan sosial. Kesenjangan pendapatan. Sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pertumbuhan ini tidak merata dan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang melebar antara kota dan desa. Sekian penjelasan mengenai transformasi ekonomi Cina dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye!